Ya, salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS PKS 2 saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yowel Sanofi Haganta Sebayang dengan NIM 120120075 dari Prodi Teknik Geofisika dari kelas TPB 30. Latar belakang. Sebelumnya di sini saya mengambil program studi, maksudnya bidang studi fisika dan matematika. Di bidang fisika sendiri, saya mengambil materi mengenai suhu. Di sini suhu saya kaitkan pada ilmu geofisika di BMKG. Suhu adalah besaran yang menyatakan tingkatan panas atau dingin suatu benda. Pada jurusan geofisika, khususnya BMKG, suhu dipakai dalam menentukan cuaca dan derajat suhu di suatu daerah atau lokasi. Di sini ada tabel gambar mengenai rumus-rumus suhu. Misalnya Celsius ke Reaumur kita menggunakan rumus 5/4 R, Reaumur ke Celsius 4/5 Celsius. Begitupun seterusnya dengan gambar ini, sesuai gambar ini. Selanjutnya kita ke bidang matematika. Di sini saya mengambil judul permutasi. Permutasi adalah penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari yang semula. Di sini ada gambar rumus permutasi yaitu n permutasi k sama dengan n faktorial per n kurang k faktorial. Oke, di sini sudah ada flowchart. Program pertama yaitu mengenai suhu di bidang studi fisika. Di sini yang pertama kita lakukan adalah menggunakan declare dengan integer. Kita isi yaitu integer i, n, c, r, f, k, dan hasil. Begitupun seterusnya menggunakan integer array menu, integer array menu dengan hasilnya itu array size-nya itu 100. Selanjutnya kita gunakan output. Sini saya buat judul contoh konversi suhu. Begitupun lanjutnya saya gunakan suhu dengan isian yang ada di layar. Lanjutnya output saya gunakan lagi dengan kata-kata pertanyaan berapa kali Anda ingin menggunakan konversi. Selanjutnya saya menggunakan input dan saya isi n. Selanjutnya saya menggunakan if. Maaf, sini saya menggunakan for, yaitu dari variabel i, dari start value sampai n value-nya itu n. Nah, di sini lanjutnya kita buat output pilih konversi, lalu input menu i. Di sini saya membuat ada 12 menu sesuai kebutuhan yang akan dipakai nanti pada saat kita melakukan run atau uji. Menu 1 sini saya lakukan itu untuk Fahrenheit diubah ke Celsius. Tetapi sebelumnya untuk setiap menu kita pakai itu output, input, hasil. Hasil ini sesuai rumus dan outputnya. Untuk menu pertama kita pakai output dengan perubahan dari Fahrenheit menuju Celsius. Selanjutnya untuk menu 2 kita pakai Fahrenheit untuk menuju Reaumur. Yang ketiga dari Celsius menuju Reaumur. Yang keempat dari Celsius hasil Reaumur. Yang kelima dari Celsius menuju Fahrenheit. Yang keenam Celsius menuju Kelvin. Yang ketujuh Reaumur menuju Celsius. Yang ke-8 Reaumur menuju Fahrenheit. Yang ke-9 Reaumur menuju Kelvin. Yang ke-10 Kelvin menuju Celsius. Yang ke-11 Kelvin menuju Reaumur. Dan yang ke-12 terakhir Kelvin menuju Fahrenheit. Output kita isi sesuai dengan kebutuhan. Misalnya dari kita mau mengubah sel. Untuk output yang pertama, misalnya kita mau mengubah Fahrenheit ke Celsius, kita isi ini menjadi masukkan Fahrenheit. Jadi makanya Fahrenheit menjadi Celsius. Begitupun misalnya pada menu ketiga. Menu ketiga ini kan kita output pertama itu masukkan Celsius. Berarti dari output keempatnya Celsius ke Reaumur. Sesuai kebutuhan. Input ini kita pakai sesuai nama depan suhunya. Misalnya Celsius kita pakai input C, Fahrenheit kita pakai input F. Begitupun rumus-rumusnya kita pakai sesuai gambar yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Begitu seterusnya kita pakai sampai menu ke-12.
Oke, kita tes. Di sini ada contoh konversi suhu Fahrenheit ke, kita bisa baca sendiri, Fahrenheit ke Celsius, Fahrenheit ke Reaumur, Fahrenheit ke Kelvin, dan seterusnya. Di sini ada pertanyaan, berapa kali Anda ingin mengkonversi? Misalnya kita buat dua kali. Pilih konversi. Konversi yang di sini maksudnya menu. Kita buat contohnya menu 1. Menu 1 yang dijelaskan di sini adalah perubahan dari Fahrenheit ke hasil Celsius. Pilih konversi, kita buat 1. Maka masukkan Fahrenheit, kita buat 5 Fahrenheit. Maka 5 Fahrenheit menjadi diubah ke Celsius menjadi minus 15 derajat. Karena tadi kita buat 2 kali pengkonversian, kita buat sekali lagi, misalnya kita pilih konversi ke 8. Maka konversi ke-8 itu yang ini, dari Reaumur menuju Fahrenheit. Oke, kita langsung masukkan Reaumur, kita buat misalnya 10 Reaumur. Maka diubah Fahrenheit menjadi 10 Reaumur menjadi 54 Fahrenheit. Begitu contohnya. Oke, kita masuk ke aplikasi DevPlus atau C++. Di sini dari nomor 1 sampai 7 saya buat pengenalan diri. Selanjutnya dari nomor 9 saya buat include in IOStream. Lanjutnya kita masukkan integer mainnya, integer utamanya, langsung ke nomor 15. 15 itu integer n. Lanjut ke 16 sampai 19 saya buat float C itu untuk Celsius, float R untuk Reaumur, float F untuk Fahrenheit, dan float K untuk Kelvin. Selanjutnya ada float hasil dan menu. Menu di sini saya menggunakan array dengan size array itu 100. Selanjutnya di nomor 23 itu ada cout, seperti yang di flow algorithm tadi, yaitu saya buat judulnya contoh konversi suhu. Dari nomor 25 sampai 36 kita isi tadi cout nomor 1 sampai 12 yang kita mau buat, misalnya Fahrenheit ke suhu, Fahrenheit ke Reaumur, Fahrenheit ke Kelvin, Celsius ke Reaumur, Celsius ke Fahrenheit, Celsius ke Kelvin, Reaumur ke Celsius, Reaumur ke Fahrenheit, Reaumur ke Kelvin, Kelvin ke Celsius, Kelvin ke Reaumur, Kelvin ke Fahrenheit. Selanjutnya di nomor 38 kita isi itu cout yang berisi berapa kali Anda ingin mengkonversi. Selanjutnya kita pakai for. Sebelumnya kita pakai C-in-nya itu sama apa? C-in-nya itu C-inputnya itu sama dengan N. Selanjutnya kita pakai for. Selanjutnya kita pakai C-outputnya itu kita ketik pilih konversi. Kita masukkan C-inputnya itu menu dalam kurung I. Selanjutnya kita pakai if. Kita masukkan C-outputnya dengan kata-kata masukkan Fahrenheit, dan C-inputnya kita masukkan dengan huruf F. Lalu kita masukkan hasil ini kita masukkan rumusnya, dan kita buat lagi C-outputnya, Begitupun selanjutnya pada menu kedua itu kita masukkan C-outputnya itu dengan kata-kata masukkan Fahrenheit, dan C-inputnya dengan huruf F karena Fahrenheit. Lalu hasil kita masukkan sesuai rumus yang dibutuhkan C-output. Maka C-outputnya Fahrenheit akan berubah menjadi Reaumur. Begitupun selanjutnya pada menu ketiga sampai menu ke-12 kita masukkan sesuai kebutuhan. Misalnya Fahrenheit ke Kelvin atau Celsius ke Reaumur, dan seterusnya. Sesuai yang kita pakai gunakan. Selanjutnya kita akan uji coba. Di sini pada menu run, pada tombol uji coba sudah ditampilkan menu-menu konversi menu-menu yang akan kita uji coba. Misalnya di sini berapa kali Anda ingin mengkonversi, misalnya 2. Pilih konversi. Nah, di sini ada 12 konversi, maka kita pilih konversi keempat, misalnya Celsius ke Reaumur. Kita pilih konversi keempat. Karena konversi keempat itu Celsius ke Reaumur, jadi kita masukkan Celsius, misalnya 4 Celsius. Maka hasilnya 4 Celsius sama dengan 3,2 Reaumur. Selanjutnya
Selanjutnya yang konversi kedua, misalnya kita pakai konversi yang ke-10 Kelvin ke Celsius, kita masukkan konversi ke-10. Lalu kan karena sini Kelvin ke Celsius, kita masukkan Kelvinnya agar diubah ke Celsius. Misalnya kita masukkan 5 Kelvin. Maka 5 Kelvin menghasilkan 5 Kelvin sama dengan minus 268 derajat Celcius. Oke, di sini ada program kedua yaitu bidang studi matematika. Bidang studi matematika yaitu mengenai permutasi. Langsung saja kita masukkan declare-nya dengan menggunakan integer x, y, j, q. Lalu kita masukkan declare string ulang. Lalu kita gunakan declare boolean z. Lalu kita masukkan x sign z sama dengan true. Lalu kita gunakan for z kita gunakan while z sama dengan true. Lalu kita gunakan langsung output. Output sini berisi kata-kata berkata-kata pertanyaan berapa kali Anda ingin mencari permutasi. Lalu kita masukkan itu, kita misalkan input sama dengan x. Lalu kita pakai integer n, r, x1, x2 dan hasil. Dan di sini kita menggunakan array dengan jangkauan arraynya itu 100. Lalu kita pakai lagi ini, kita pakai for i sama dengan 1 awal 1 sampai akhir x. Lalu kita isi sini x1i sama dengan 1, x2i sama dengan 1, lalu kita masukkan output dengan perintah masukkan nilai n, lalu kita masukkan input n, lalu kita buat lagi output dengan perintah masukkan nilai r, lalu kita pakai lagi input r. Di sini kita masukkan rumus, masukkan lagi dengan memakai for j dari start value ni menuju n value 1 baru akan menghasilkan ini. Lalu kita gunakan lagi for dari q sama dengan start value ni kurang ri menuju n value sama dengan 1. Lalu kita akan menemukan hasilnya dari xn ini. Lalu kita gunakan lagi output dengan perintah hasil nilai permutasinya adalah, lalu kita gunakan lagi output hasil. Selanjutnya seperti biasa kita gunakan lagi output apakah Anda ingin memasukkan data sekali lagi. Jika iya, kita gunakan input ulang, lalu kita gunakan lagi if jika ulang sama dengan iya, z false, z true. Maka nanti jika misalnya tidak digunakan lagi, maka akan muncul terima kasih atas penggunaannya, sukses terus ya. Lalu misalnya kita menggunakan ya, maka akan mengulang lagi untuk mencari nilai yang baru. Langsung saja kita praktekkan. Berapa kali Anda ingin mencari permutasi? Misalnya 1 kali. Masukkan nilai n misalnya kita buat 3. Masukkan nilai 4. Masukkan nilai r, kita pakai 4. Maka permutasi dari n sama dengan 3, r sama dengan 4 adalah 6. Begitu dia. Oke, kita masuk ke aplikasi C++. Kita gunakan di sini langsung kita gunakan integer x, string ulang, lalu kita pakai boolean z sama dengan true. Kita buat perulangan, kita pakai while z sama dengan true. Kita masukkan c outputnya dengan perintah berapa kali Anda ingin mencari permutasi, lalu kita masukkan c inputnya sama dengan x, lalu kita deklarasikan dengan variabel array dengan integer n, r, x1, x2 dan hasil dengan jangkauan arraynya itu 100. Lalu kita masukkan for integer i sama dengan 0, x1 sama dengan 1, x2 sama dengan 1. Lalu kita masukkan c outputnya soal permutasinya, lalu c output dengan perintah masukkan nilai n, lalu c input dengan i, lalu kita masukkan c outputnya masukkan nilai r dan c input sama dengan r. Lalu gini seterusnya, maka kita gunakan for. Lalu kita gunakan lagi for, maka c output akan mengeluarkan hasil nilai permutasi dengan perintah nilai permutasinya adalah. Selanjutnya kita gunakan c output kembali untuk menanyakan kepada pengguna apakah ingin menginput data lagi ya atau tidak. Lalu kita pakai c input ulang. Jika iya,
maka akan mengulang, jika tidak maka akan muncul kata terima kasih. Kita tambahkan sini telah memakai program. Oke. Selanjutnya kita pakai ayat saja. Di sini sudah muncul berapa kali Anda ingin menggunakan permutasi. Kita misalnya buat 1 kali. Masukkan nilai N2, nilai R3, maka permutasi yang dihasilkan adalah 2. Sekian video yang dapat saya buat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan saya minta maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.